Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya Tulbi Dongawi. Di video kali ini saya akan memberikan suatu rahasia ataupun trik ya, cara merakit modul MP3 Bluetooth supaya suaranya itu dia bisa jernih ya. Jadi tidak ada suara dengung, tidak ada desis. Jadi suaranya yang tersalurkan ke power amplifier itu suara yang benar-benar jernih dan juga hening. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa videonya, silahkan tonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lur ya, kita ke videonya. Jadi sini saya sudah ada sebuah kit ya, kit MP3 modul MP3 Bluetooth. Nah, ini ada lambang Bluetoothnya ya, ada tulisan BT Bluetooth. Dan di sini saya ada sebuah power supply simetris regulator ya, seperti ini. Nah, banyak sekali dulur-dulur yang merakit MP3 Bluetooth seperti ini, tapi suaranya itu dengung ya, suaranya dengung ataupun suaranya itu ada suara desis gitu. Jadi ketika ngeplay musik atau kita dengerin lagu ya di power amplifier yang menggunakan Bluetooth ini, suaranya itu tidak bisa jernih, tidak bisa hening. Jadi suaranya itu ada suara yang paling dominan sih biasanya suara desis ya, suara ataupun suara seperti suara tit seperti itu umum sekali gitu. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama adalah karena yang namanya power supply ini power supply ini salah satu komponen yang penting ya dalam sebuah rangkaian. Jadi tidak hanya pada MP3 Bluetooth, jadi misalkan pada power amplifier, pada aksesoris ya seperti tune control, equalizer dan sebagainya, power supply ini berperan sangat penting gitu terhadap suara dengung ataupun noise gitu. Jadi misalkan dulur-dulur kalau ngerakit MP3 Bluetooth seperti ini, kalau ngerakitnya itu misalkan power supply-nya ini dijadikan satu ya, power supply-nya ini dijadikan satu dengan power supply misalkan power supply tune control gitu. Jadi tune control itu kan biasanya 12 volt ya. Nah, itu dulur-dulur strumnya ini, jalur strumnya ini dulur-dulur hubungkan ke power supply tune control, maka itu akan dengung gitu. Jadi MP3 Bluetooth ini dia yang namanya power supply-nya itu nggak boleh jadi satu dengan power supply kit yang lain gitu. Jadi dia harus pakai power supply sendiri seperti itu, harus pakai power supply sendiri supaya suaranya nanti tidak dengung. Jadi groundnya itu sendiri gitu. Jadi nggak boleh terkonek dengan power supply, groundnya itu dengan power supply lain, misalkan power supply equalizer, power supply tune control. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi karena saya juga sudah pernah eksperimen ya, mencoba berulang kali, saya coba bandingkan antara yang power supply-nya sendiri dan power supply-nya yang digabung, ternyata perbedaannya sangat jauh gitu, walaupun kit modul MP3 Bluetooth-nya ini sama ya, seperti itu. Jadi yang dulu butuhkan adalah yang paling jelas adalah modul kit Bluetooth-nya ini ya, modulnya ini. Lalu power supply seperti ini, power supply simetris. Sebenarnya enggak simetris sih, sebenarnya yang tunggal ya, soalnya modul MP3 Bluetooth ini kan dia tunggal ya, tegangannya itu cuma plus dan ground ya, plus dan ground 5 volt gitu, 5 volt. Jadi kalau kita pakai simetris seperti ini, paling yang digunakan itu cuma plus dan groundnya, yang minnya nggak kepake seperti itu. Tapi karena di pasaran itu, di tokoan itu yang adanya seperti ini, ya pakai seperti ini nggak masalah. Tapi kalau dulur-dulur kreatif bisa bikin sendiri, bisa untuk skematiknya ataupun cara buatnya ada di Google ya. Silahkan dulur-dulur searching saja di Google dengan kata kunci skema power supply regulator, nanti sudah ada skemanya seperti itu. Nah, untuk skemanya sendiri dulur-dulur saya sarankan sih, kalau misalkan nggak mau bikin ya, pengen praktis gitu, beli di toko elektronik, bisa beli power supply simetris seperti ini tapi yang 9 volt ya. Nah, ini 15 volt kan. Nah, dulur-dulur bisa beli yang 9 volt ataupun yang 12 volt gitu. Kenapa yang segitu? Karena soalnya kit MP3 Bluetooth ini dia untuk tegangan kerjanya itu cuma 5 volt gitu. Jadi kalau kita kasih tegangan 15 volt atau lebih, nanti
cepat rusak gitu. Walaupun di kit ini, di modul Bluetooth ini dia sudah ada IC regulator ya, 7805 itu sudah ada. Cuma kalau tegangannya itu terlalu tinggi, nanti IC-nya itu cepat panas gitu. Jadi saya sarankan sih pakai mainnya di 9 volt ya, tegangannya 9 volt atau 12 volt. 9 volt lah paling aman. Jadi kalau ada beli power supply seperti ini, pakai yang 9 volt ya. Nah, nanti apa namanya? Dari trafo ya, tegangan dari trafo itu masuk ke sini. Tegangan AC ya, dari trafo AC lalu diarahkan pakai dioda. Lalu masuk ke sini, dan nanti untuk outputnya tegangannya kita ambil yang plus dan yang ground. Masuk langsung ke sini. Nah, ini kan yang merah kan plus ya, yang hitam ground. Nanti tinggal koneksikan seperti ini. Nah, ini sudah jadi lor. Jadi nanti suaranya bisa lebih enak gitu. Ini juga saya sudah ngerakit ya. Saya sudah rakit dan ini sudah saya pakai 2 tahunan ya, dan aman. Ya, di sini saya pakai tegangan regulatornya ini pakai yang 78 pakai 9 volt tegangannya di sini. Pakai tegangan 9 volt dan ya terbukti sampai sekarang juga ini masih aman ya, masih aman, dan suaranya juga sangat jernih, sangat hening, nggak ada dengung, nggak ada suara noise. Jadi suaranya benar-benar bersih gitu, seperti itu. Jadi ya kalau kita dengerin musik bisa lebih enak lah lur, segitu suaranya. Apalagi ketika di pause ya, ketika kita dengerin musik terus di pause, itu biasanya kalau ngerakitnya MP3 Bluetooth-nya ini, ngerakitnya itu jelek, itu suaranya noise, ada noise-nya gitu, ada suara ting seperti itu. Tapi kalau kita ngerakitnya bener sesuai apa yang saya jelaskan tadi, maka suaranya itu dia akan bener-bener jernih. Bahkan kalau musiknya hening ya dia akan hening gitu. Jadi nggak akan ada suara noise seperti itu. Nah, mungkin itu ya lur ya, untuk sedikit tips ataupun saran dari saya mengenai cara merakit MP3 Bluetooth ini gitu. Dan trafonya juga harus trafo tersendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi ya walaupun untuk biayanya juga lumayan mahal ya. Maksudnya bukan mahal, tapi kita harus beli biaya tersendiri untuk merakit power supply-nya gitu. Kalau kita ikutkan power supply tune control atau equalizer itu kan murah, kita nggak perlu beli lagi power supply-nya, tinggal solder saja. Tapi kalau seperti ini itu kita harus ada biaya ekstra untuk merakit power supply-nya. Nah, ini. Jadi modul MP3 Bluetooth-nya itu di sini ya lor. Di sini itu nggak ada apa namanya, nggak ada kit lain. Jadi cuma MP3 Bluetooth-nya ini saja ya. Lalu ini ada saklar. Nah, power supply-nya ini di bawah sini power supply-nya. Ini saya pakai trafo 1 ampere dan ada nah ini apa namanya, power supply seperti ini di dalam sini gitu. Jadi cukup simpel dan mudah sekali cara perakitannya. Nah, seperti ini. Nah, ini plus ground min, kita ambil yang plus dan groundnya saja seperti ini. Itu bagus. Dan saya juga pernah nyoba lor ya pakai cas HP. Cas HP itu kan outputnya dia 5 volt ya, cas HP itu. Dan si kit ini juga membutuhkan tegangan kerja 5 volt juga kan. Nah, tapi ketika saya pasang, saya nyoba eksperimen, ternyata suaranya juga tetap apa ya, kurang lah, masih ada dengungnya, malah noise-nya itu malah lebih parah sih saya rasa daripada yang digabungin sama power supply lainnya. Kalau pakai cas HP lebih parah sih noise-nya gitu, karena mungkin dari cas HP sendiri itu dia rangkaiannya sudah kan bukan untuk audio ya, jadi rangkaiannya sendiri sudah ada noise-nya, terus kita hubungkan ke perangkat audio, noise-nya jadi lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita seperti ini jauh lebih bersih dan bagus, noise-nya hilang seperti itu. Itu loh ya untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur yang sedang ngerakit modul MP3 Bluetooth. Semoga bisa berhasil apa yang sudah saya jelaskan di sini. Semoga bermanfaat, dan ya kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.